Hari ini kita ada di seri yang terbaru. Setelah beberapa waktu yang lalu, kita masuk dalam ibadah Malam Roh Kudus yang ke-8, Malam Mujizat dan kuasanya dinyatakan bagi kita semua. Dan hari ini melanjuti seri yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di seri yang ke-12. Kita akan berbicara tentang kunci keberhasilan Simson dalam meraih terobosan di dalam kitab Hakim-Hakim. Tanpa terasa, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di seri yang ke-12. Berarti kita sudah melewati 11 tokoh atau 11 kitab di belakang kita. Dan kita akan terus menuju hingga akhir dari perjanjian lama, kitab Maliaki. Dan kita akan memasuki seri terobosan dari kitab Matius hingga sampai kitab Wahyu. Lihat Hakim-Hakim pasal ke-15 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian bagi saudara dan saya pada hari ini. Kemudian Elohim membuat tempat lubang yang di Lehi itu. Lalu keluarlah air dari situ supaya ia dapat minum, sehingga ia menjadi kuat dan segar kembali. Itulah sebabnya Simson menamainya mata air penyuru, yang masih ada di Lehi sampai sekarang. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Dari banyak hakim-hakim di dalam kitab Hakim-Hakim, maka hari ini saya memilih Simson sebagai salah satu tokoh yang membawa kita kepada kunci dalam meraih terobosan. Ada Gideon, ada hakim-hakim yang lain, termasuk Samuel, tetapi hari ini yang saya ambil adalah Simson. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang telah berhasil dan telah meraih terobosan di dalam hidupnya, bukan berarti orang tersebut tidak pernah mengalami yang namanya tantangan. Sama-sama katakan dengan saya yang menyaksikan live streaming ini, orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang sudah menerima segala yang terbaik dalam kehidupannya, bukan berarti orang tersebut mulus-mulus saja kehidupannya. Bukan berarti orang tersebut tidak mengalami tantangan, rintangan di dalam dia menggapai sebuah keberhasilan. Ada harga yang harus dibayar, ada resiko yang harus dia ambil, bahkan harus ada tantangan yang harus dia berani terobos untuk dia menggapai segala keberhasilan serta terobosan di dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan hatimu dan teguhkanlah hatimu dan berdirilah kuat. Karena terobosan yang Yosua akan ambil, terobosan yang Yosua akan raih, terobosan yang bukan kacang-kacangan, bukan yang kaleng-kalengan, tetapi terobosan yang besar yang datang dari pihak Tuhan. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun reasonnya, mau ada tantangan, mau ada badai, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang telah berhasil meraih terobosan di dalam kehidupannya, kesuksesan di dalam kehidupannya, bukan berarti orang tersebut tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan. Selalu saya sampaikan bahwa kegagalan demi kegagalan adalah anak tangga untuk saudara dan saya meraih terobosan dan kesuksesan. Pastor cuma ngomong doang, saudara saya mengalami hal-hal ini. Mengalami hal tantangan, mengalami rintangan, mengalami kegagalan di setiap pelayanan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini semua adalah anak tangga untuk membawa saya ke tangga pintu kesuksesan dan juga terobosan. Kalau saudara menyerah, maka saudara hanya akan ada di tangga tersebut. Tetapi kalau saudara tidak menyerah, saudara akan bertemu dari tangga-tangga kegagalan itu. Saudara akan bertemu dengan yang namanya pintu kesuksesan, pintu terobosan, pintu keberhasilan. Amin, saudara. Tetapi kalau saudara enggak, saya cukup sampai di sini aja, Pastor. Saya cukup sampai di sini aja, Tuhan. Maka saudara akan mati di dalam tangga itu, saudara. Sama seperti bangsa Israel, di belakang tentara Fir'aun, di depan adalah laut terberau, kanan kiri mereka padang belantara. Kalau mereka stay, tidak berani menerobos tantangan tersebut, tidak mau menerobos kegagalan-kegagalan tersebut, maka bangsa Israel selama-lamanya akan menjadi budak di tanah perbudakan Mesir. Tapi Tuhan dengan lembut berkata kepada Musa, Musa tenangkanlah dirimu, lihatlah yang keselamatan yang datang dari pihak Tuhan.
yang akan membelah laut terbelah dan membawa umatku keluar dari tanah perbudakan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi untuk seluruh orang percaya ataupun non percaya, siapapun yang ingin meraih terobosan, siapapun yang ingin meraih keberhasilan, dia harus melewati yang namanya tantangan. Dia harus menghadapi yang namanya siap-siap untuk menghadapi kegagalan. Suka atau tidak suka Bapak Ibu Saudara, kita akan diperhadapkan dengan dua hal tersebut. Saudara dan saya akan diperhadapkan dengan yang namanya tantangan. Yang kedua, saudara dan saya akan diperhadapkan dengan kegagalan. Ini dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk kita meraih kesuksesan dan keterobosan. Dan terobosan maksud saya, maaf. Dalam kita ingin meraih terobosan, dalam kita ingin meraih kesuksesan, dua hal ini akan menjadi hal yang tidak bisa kita reject. Kita buang, kita ignore, kita nggak bisa lakukan itu saudara. Karena ada tantangan dan juga ada siap-siap kegagalan. Nah dari kegagalan inilah kita akan belajar dan kita akan mengerti bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan planning kita. Dan melalui kegagalan ini kita bisa menghitung, mengkalkulasi ulang apa-apa saja yang perlu saya lakukan. Dan apa-apa saja yang perlu saya tidak lakukan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini kita memiliki tantangan demi tantangan. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha, pasti ada tantangannya. Nah sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan, ketika kita berjumpa dengan yang namanya tangga-tangga kegagalan, maka kita tidak boleh menyerah. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh menyerah. Amin. Karena orang Kristen tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerah. Kita tidak diperintahkan oleh Yesus untuk menyerah, tetapi kita diperintahkan oleh Tuhan untuk berserah. Apapun keadaannya tetap berserah. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi Pak bisnis saya lagi macet, berserah kepada Tuhan. Tapi Pak rumah tangga saya ada masalah, berserah kepada Tuhan. Tapi Pak pelayanan saya ada masalah, tetap berserah kepada Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan menuntun, membimbing, serta menyertai langkah kaki kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara, orang yang menyerah hanya sifatnya melihat saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya nggak sanggup, Tuhan nggak tolong, Tuhan jahat, Tuhan nggak dengar doa saya. Itu orang-orang yang menyerah. Tapi orang yang berserah dia akan cenderung mengimani, Tuhan saya pasti sanggup menolong, Tuhan saya sanggup membela, Tuhan saya sanggup memberkati. Ada atau tidak orang yang menyupport saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya berjalan dalam kesucian Tuhan, saya berjalan dalam kekudusan Tuhan, saya berjalan dalam anugerah Tuhan, Tuhan yang akan beserta dengan kita saudara. Dan saudara akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Tantangan dimanapun kita berada pasti selalu ada saudara. Baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan selalu ada tantangan. Selalu akan ada rintangan. Tetapi jangan lupa, di dalam tantangan dan rintangan, di situ juga ada Tuhan yang akan menyertai dan membela, membimbing kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang Tuhan mau hari-hari ini sebagai kita orang percaya, tetap melangkah, tetap berserah dan tidak menyerah. Hari ini kita akan belajar bersama melalui Simson, seorang hakim Israel. Ada guyonan-guyonan di luar sana yang menjadikan cerita Simson ini menjadi Samson Betawi, Samson and Delilah. Film-film dengan berbagai versi-versi mereka. Tetapi inilah versi orisinilnya dari Bible. Simson, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci yang pertama hakim Simson dalam meraih terobosan kita bisa melihatnya dalam Hakim-Hakim pasal 13. Hakim pasal 13 ayat 24. Dikatakan demikian Hakim-Hakim 13 ayat 24. Dan wanita itu pun melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi orang tua Simson, Manoah, papanya punya istri, istrinya mandul. Tetapi karena anugerah, Elohim mendengar seruan istri dari Manoah. Dan akhirnya, selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus tidak ada kemandulan. Sabar menanti waktunya Tuhan. Mereka hanya meminta anak, tetapi yang diberikan oleh Tuhan kepada Manoah, kepada istri Manoah adalah seorang hakim bagi bangsa Israel selama 20 tahun kurang lebih saudara. Untuk memimpin dan memerintah umat kesayangan Tuhan. Sama seperti Hana, dia berdoa minta anak kepada Tuhan.
Tuhan membiarkan waktu yang panjang, tetapi bukan hanya Tuhan memberikan Hana seorang anak, tetapi di dalam kandungan Hana ada seorang nabi. Sama seperti Sarah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dia hanya meminta anak, tetapi di dalam kandungan Sarah diberikannya nabi. Sama seperti Elizabeth yang merasa dirinya mandul, tetapi di dalam kandungan Elizabeth terdapat nabi yang bernama Yohanes. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini jangan menyerah, berserahlah kepada Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dan wanita itu pun, maksudnya istri dari Manoah, melahirkan seorang anak laki-laki, lalu diberinya nama Simson. Anak muda itu tumbuh besar, dan Yahweh memberkatinya. Kunci keberhasilan Simson dalam dia memimpin sebagai hakim, ada kegagalannya juga. Parah kegagalan Simson, saudara. Tapi Tuhan tidak mereject orang-orang yang gagal. Tuhan masih memberikan banyak kesempatan buat Simson. Nah, salah satu kunci keberhasilan Simson dalam hidupnya adalah Simson diberkati oleh Tuhan. Kitab suci mengatakan anak muda itu setelah lahir tumbuh besar dan Yahweh memberkatinya. Nah, pastikan betul hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya bukan alergi, saya bukan anti ya. Puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara dan saya memiliki teman-teman orang-orang hebat. Misalkan saudara punya teman gembala hebat, gembala terkenal, pendeta terkenal, jenderal terkenal, jenderal hebat, hakim terkenal, hakim hebat, pengacara terkenal, pengacara hebat, orang-orang kenamaan, orang-orang masyhur, orang-orang kaya, rich man dan lain sebagainya. Praise the Lord. Tetapi saya ingin terus mengajak, mendengungkan, menyampaikan berita pasti ini. Jangan sandarkan kepala saudara dan saya atas mereka semua. Sekali lagi. Jangan sandarkan kepala saudara, harapan saudara kepada orang-orang ini. Berteman ya puji Tuhan, kita akan tetap berteman. Kalau mereka mau bantu, mau tolong kita, ada jenderal mau tolong kita, ada hakim mau nolong kita, perkara kita, ada pengacara hebat ingin menolong kita, puji Tuhan. Tapi saya himbau kepada Bapak Ibu Saudara sebagai spokespersonnya Jesus, jangan andalkan mereka, tapi andalkanlah berkat Tuhan. Arti Simson diberkati Tuhan artinya adalah Simson mendapatkan favor of God, mendapatkan perkenanan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu dalam kitab Ulangan saya sampaikan, yang namanya perkenanan Tuhan itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. But waktu kita tidak mempersiapkan persiapan kita, engkau akan bikin malu Tuhan. Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu. Persiapan dan perkenanan dua hal yang gak bisa saling dilit-mendilit. Seperti dua mata uang, Bapak Ibu Saudara. Koin dibulak-balik itu harus bersama-sama. Simson mengalami perkenanan Tuhan. Apa perkenanan Tuhan? Simson menjadi Nazir Elohim. Simson menjadi anak Nazar dari Tuhan. Jangan kau pangkas rambutnya, jangan sampai anak ini terkena ujung pisau cukur. Dia mendapatkan spesialisasi dari Tuhan. Di antara semua anak-anak, Simson engkau dapat perkenanan. Menjadi nazirnya Tuhan. Menjadi abdinya Tuhan, menjadi kesayangannya Tuhan. Dan di dalam kegagalannya, saudara, Simson mendapatkan perkenanan. Mendapatkan berkat Tuhan. Saya ingin memastikan betul bahwa Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkatnya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Oh, tenang aja Pak Pendeta, saya dibela sama pengacara hebat dalam kasus saya. Silakan saudara. Kalau bukan Yesus pengacara saudara, saudara akan gagal. Wah, ada cukong hebat yang akan membiayai bisnis saya nggak perlu Yesus. Silakan saudara. Ingat, saya selalu katakan, keberhasilan tanpa Yesus adalah kegagalan. Saudara boleh kaya, saudara boleh terkenal, saudara boleh famous se-famous-famousnya. Without Jesus, kita sebenarnya bukan berhasil, kita gagal. Karena di atas sana, saudara akan melakukan hal-hal yang tercela di mata Tuhan. Even though you are a Christian, meskipun saudara seorang Christian,
Saya bisa tuh berhasil, saya bisa kaya tanpa Yesus. Bisa, karena pada dasarnya orang yang rajin pasti kaya. Tapi kekayaan dan keberhasilanmu tanpa Yesus adalah kegagalanmu. Karena disitulah engkau akan mudah ditaklukkan, mudah dijatuhkan, mudah dihancurkan. Hanya orang-orang yang ada Yesus di dalam hidupnya, dia staff, dia kuat. Mau badai segede apapun, show must go on. Dia akan terus tetap berjalan, dia akan terus tetap melangkah. Karena Yesus, Immanuel bagi kehidupannya. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya suka seri yang ini, saudara. Bukan berarti yang seri-seri yang lain semakin tidak suka. Saya suka semakin dalam Tuhan membawa kita. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu Saudara dalam perkenanan Tuhan juga, biar seri ini semuanya dibukukan. Dan akan menjadi berkat bagi banyak saudara. Mungkin ini akan menjadi buku yang pertama dalam pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara. Kunci mengalami terobosan. Menurut firman Tuhan, menurut Bible. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti kita akan bagi-bagi. Part demi partnya, saudara. Temanya sangat menarik. Saya juga belajar, oh iya ya. Saya butuh perkenanan Tuhan. Karena pelayanan saya tanpa perkenanan Tuhan, setengah mati, saudara. Setengah mati. Saya mau bangun pagi-pagi. Saya mau sampai tidur larut malam karena firman Tuhan berkata Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada saat dia tertidur. Bukan berarti kita tidur, kita ngorok, kita ngimpi, kita ileran, kita ngompol terus tiap hari. Enggak, saudara. Kita lakukan bagian kita, tetapi Tuhan yang berjalan di depan kita. Setelah itu kita rest. Waktu kita rest, Tuhan memberkati orang yang dikasihnya waktu dia tidur. Dia berikan kita blessing, dia berikan kita berkat dan restu. Dari dirinya sendiri. Sama seperti Simpson, seorang nazir Tuhan. Makin besar dia bukan hanya makin dikasihi manusia. Ini kasusnya persis seperti Samuel. Makin dikasihi Tuhan. Makin diberkati oleh Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, saudara, kita itu kayak plus-plus gitu ya. Ini bukannya negatif ya, plus-plus itu kan. Plus-plus gini, kita bekerja tapi berkat yang akan ngudak kita. Promosi yang akan ngudak kita. Kita gak akan gedebak-gedebuk setengah mati cari perkenanan manusia, jilat-jilat manusia, minta perkenanan manusia, tetapi Tuhan itu sendiri, promosi itu sendiri yang akan turun atas kehidupan kita. Saudara juga jangan pernah berpikiran begini ya. Orang lain diberkati, saya enggak. Itu manusiawi sih, tapi saya ingin sampaikan buat saudara. Semakin sering saudara seperti itu, semakin sering saudara akan malu dengan Tuhan. Contoh, ini saya juga belajar saudara. Satu kali, saya kepingin banget, saya bilang, Tuhan saya rindu, saya ingin ada di ibadah A. Mimpin ibadah A. Saya ngotot saudara, saya minta, saya ngotot. Boleh dong Tuhan saya ada di ibadah ini Tuhan, ini kedagingan saya manusia. Saya pingin dong ada ibadah di sini, khotbah di sini. Tuhan gak jawab tuh. Tuhan gak jawab doa saya. Dia diam aja saudara. Dia diam. Saya baru mengerti ketika Tuhan menjawabnya dengan caranya yang berbeda. Satu hari saya justru dipercayakan ibadah yang jauh lebih dahsyat daripada ibadah yang saya inginkan. Saya didaulat saudara. Saya kepinginnya buah apel. Tuhan gak kasih saya apel, Tuhan kasih saya pohon apel saudara. Bahkan langsung dari petaninya kasih saya pohon apel. Itu artinya perkenanan Tuhan ada. Itu artinya hidupnya diberkati Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seringkali kita kepingin apa ya? Ya saya juga belajar, saya seperti anak-anak, kita semua di hadapan Tuhan seperti anak-anak yang mengerang-erang meminta kepada bapaknya, sesuatu kepada bapaknya. Seringkali kita, waduh saya mau handphone ini dong, atau saya mau mobil ini dong. Seringkali ya. Tapi padahal Tuhan pengen kasihnya yang lain. Makanya semenjak tragedi itu saya mulai mengerti. Ternyata saya minta apel salah, padahal Tuhan ingin kasih saya pohon apel dan petaninya. Saya langsung didaulat saudara. Saya langsung, oh Tuhan, praise the Lord. Maafkan saya Tuhan, forgive me. Sorry banget. Kemarin saya kanak-kanak,
Makin hari ini makin didewasakan. Kalau orang yang udah diperkenan Tuhan, Tuhan juga nggak akan berperkara dengan orang tersebut yang receh-receh, saudara. Dia akan tambahkan beban berat kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kunci Simpson meraih terobosan ketika dia hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia tahu sumber berkatnya datang dari Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang berkata, oh Pak, opung saya orang kaya Pak, tenang saya gak butuh berkat Tuhan, opungmu someday akan mati saudara. Dan hartanya itu akan jadi perebutan. Hati-hati. Tenang Pak, papi saya itu hartanya gak habis-habis Pak, gak usah takut. Ingat, papimu punya anak bukan lu doang, ada 3. Dan lu siap bunuh-bunuhan saudara. Saya mau cerita kesaksian, baru hari-hari kemarin. Ini saya mau cerita kesaksian, kisah nyata. Saya mengenal salah satu pengusaha kaya di Jakarta. Kaya raya sekali, kalau saya sebut saudara kenal namanya. Saya pernah melayani di perusahaannya 2, 3, 4 kali saudara. Dan grade pembicara di perusahaannya itu mengerikan. Khusus untuk pembicara-pembicara itu cukup mengerikan. Karena di grade-grade-nya itu dibikin grade saudara. Ini kelas apa ya namanya ya. Kelas berat, pembicara-pembicara top se-Jakarta. Namanya ada. Dan itu juga ada grade klasifikasi nilai angka nominal. Kalau si A sekian puluh, si B sekian belas, si C 1 digit, si C makin turun 2 digit tapi ada komanya 2 koma, 1 koma gitu kan 2 digit juga. Tapi enggak 2 digit lempeng. Jadi saya pernah diundang di sana. Singkat cerita gini. Dulu orang ini adalah orang susah, orang miskin. Orang sangat miskin sekali saudara. Enggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Someday dia merantau ke Jakarta. Untuk dia merantau ke Jakarta, dia mulai berbisnis. Usaha ya. Mulai usaha. Satu ketika, dalam kurang waktu beberapa tahun, usahanya meledak. Saudara. Dia percaya Yesus, dia ikut Yesus, dan usahanya mulai meledak. Dan waktu usahanya mulai meledak, dia mendapatkan banyak achievement gitu. Dia banyak mendapatkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Dia dikenal di luar negeri, dia dikenal di mana-mana, bahkan di salah satu beberapa company, dia cukup disungkani dan disegani. Saya pernah ketemu beliau orang tersebut beberapa kali, kita ngobrol-ngobrol dan dia tanya tentang saya tanya tentang dia. Dan saya berkawan baik dengan salah satu keluarganya. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dia berkelimpahan from nothing to something. Dari gak punya apa-apa, dia sampai punya segala-galanya saudara. Dia kaya sekali. Dan omsetnya Bapak Ibu Saudara per bulan di atas kira-kira ya. Dari percakapan saya kemarin dengan sahabat saya itu kira-kira di atas 5-8 miliar. 1 bulan pendapatannya dia. Jadi bisa ketahuan perpuluhannya 1 bulan ke gereja itu 500-700 juta sebulan pendapatannya dia ya. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, karena dia merasa dirinya hebat, karena dia merasa dirinya kaya raya, karena dia merasa dirinya terkenal, dan dia bisa menggenggam seluruh pendeta-pendeta yang punya rate levelnya terkenal seluruh Jakarta, sehingga dia bisa mengundang siapapun termasuk saya, salah satu di dalamnya pada saat itu. But waktu itu saya nggak tahu bahwa dia seperti ini. Singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba ada yang berubah dari dirinya. Dia bilang begini, kalau kita kaya itu, kalau kita berhasil itu bukan karena kita banyak berdoa. Waduh, satu. Kalau kita kaya itu, kalau kita berhasil itu bukan karena kita sering pergi ke gereja baca firman Tuhan. Waduh, 2. Kalau kita kaya, kalau kita terkenal, kalau kita punya segalanya bukan karena kita sering rajin baca firman. Waduh, 3. Statement-statementnya beliau begitu. Saya kenal seluruh pendeta di Jakarta, saya bisa tinggal panggilin. Mau yang mana? Mau yang dari kelas kampung sampai kelas kakap saya bisa bayar. Mau berapa juta? Mau berapa ratus juta? Oh iyalah, karena pendapatannya di atas 5-8 miliar sebulan. Singkat cerita saudaraku terkasih dalam Tuhan, ibadah yang biasa diadakan ditiadakan Bapak Ibu Saudara.
Artinya karena dia ngerasa udah safe, dia ngerasa udah punya semuanya. Dia nggak butuh lagi itu pendeta-pendeta, dia nggak butuh lagi itu ke gereja. Kalau gue butuh pendeta, gue just call pendeta, pendeta datang kok sama gue. Karena pendeta tuh butuh duit. Saya juga menghimbau kepada pendeta-pendeta, berharaplah kepada Yesus ya. Sekalipun bapak-bapak pendeta, bapak-bapak gembala punya teman orang-orang kaya, jangan andelin mereka. Berteman boleh, ya tulus-tulus aja, nggak usah andelin mereka. Andelin Yesus kita ya. Kita ini kan hambanya Yesus, bukan kita sombong loh ya. Kalau diberkati ya kita terima. Tapi seberat apapun desakan himpitan hidup, usahakan jangan pinjam sama orang ini. Jangan sudah. Lebih baik ngomong langsung sama Tuhan. Tuhan, saya nggak ada duit nih, saya pinjam deh sama Tuhan. Saya minta deh sama Tuhan. Itu berkat akan mengalir. Daripada, Pak minjem dong Pak, saya minta dong Pak. Berkat datang kagak, diomongin ya. Bikin malu nama diri sendiri, istri, anak-anak, dan juga bikin malu nama Tuhan yang sudah milih dan mutus kita. Singkat cerita, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya pernah mendoakan tempatnya dia. Ada beberapa spirit yang gak enak memang. Ada spirit yang di luar, unclean spirit gitu lah, roh yang di luar Yesus gitu. Roh najis gitu. Dan singkat cerita, berbenturan lah dia dengan saya. Berbenturan dengan saya, maksudnya berbenturan opini. Saya cuma bilang, kalau kamu kaya, tanpa Yesus kamu akan kaya. Tapi kekayaanmu adalah kegagalanmu. Disitulah awal kegagalanmu. Bukan gak ada anugerah loh ya. Karena anugerah selalu berjalan berbanding lurus dengan apa yang kau tabur, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mencampur anugerah dengan tabur tuai. Karena di sini ada dunia fakta, di sini dunia fakta, di sini dunia anugerah, di sini ada dunia tabur tuai yang memang semuanya berjalan bersama-sama. Gitu Saudara. Kita nggak lagi bicara kehilangan keselamatan, kita kan lagi ada di dunia nih. Kita kan hidup dunia. Kita nggak lagi bicara sorga neraka. Kalau sorga neraka Saudara tenang aja, Tuhan udah selamatkan Saudara kok. Tapi secara sosial, suka nggak suka Saudara akan dinilai, saya akan dinilai, saya akan ditilik. Makanya beberapa waktu yang lalu, memang Tuhan melihat rupa, tapi manusia nggak bisa lihat. Tuhan melihat hati, tapi manusia nggak bisa lihat hati. Manusia lalu melihat ekspresi hidupnya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya bilang, saya benturan sama dia, saya bilang begini, keberhasilanmu tanpa Yesus, Pak, itu awal kejatuhan dan kegagalan Bapak. Saudara, langsung di daftar nama itu saya di ban, break. Saya nggak masalah, saya bilang. Saya bilang sama dia, saya sharing-sharing, saya belasan tahun hidup nggak dari persembahan kasih. Ya ada saya terima, tapi saya nggak hidup dari sana. Kalau saya mau hidup dari persembahan kasih, semua persembahan kasih dari Bapak Ibu Saudara, udah saya beliin mobil. Saya ganti mobil saya pakai Alphard, tapi enggak. Karena saya tahu itu punya Tuhan. Dan berkat saya ada lagi dari Tuhan. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, orang itu, salah satu anak buahnya menelpon saya dan bercerita kepada saya, Pastor Verona, ya saya bilang, Pastor Verona ingat Bapak A, ingat Bapak B, ingat saya bilang, ingat perusahaan ini yang dulunya keren, mewah gitu kan, sejagat Jakarta orang terkenal. Singkat cerita Saudara, hari ini orang tersebut sudah seperti orang gila. Kalau ngelihat apa seperti kayak ada hantu gitu. Yang omsetnya dari miliaran, hari ini omsetnya nggak sampai. Kok Tuhan jahat? Bukan Tuhan yang jahat. Karena kita ngerasa kita mampu tanpa Tuhan. Makanya selalu saya bilang dalam khotbah-khotbah saya, kalau kita bisa ngerasa kita bisa mampu tanpa Tuhan, kita akan berhasil nggak? Kita akan berhasil. Kita akan kaya nggak? Kita akan tetap kaya. Tetapi di ujung sana digebukin setan, bos. Kita dikerjain oleh setan. Entar ada perempuan datang lah, roh perjinahan masuk. Entah dicia orang, entah ditipu orang, entah disikat sama orang. Dibawa kabur orang dan lain sebagainya. Makanya Yesus bilang, berbahagialah engkau yang miskin di hadapanku. Maksudnya miskin itu bukan gak punya kekayaan. Maksudnya miskin adalah yang bergantung penuh sama Tuhan, yang berharap langsung sama Tuhan, dan yang gak jago-jagoan. Makanya saya selalu mengajarkan Bapak Ibu Saudara sharing, ayo kita andelin Tuhan yuk. Ayo kita balik ya, kita hormatilah gereja kita hormatilah gembala kita ya.
sebagai orang yang dipercayakan Tuhan, kita hormatilah orang tua kita. Tetapi please, harapannya, sumber berkatnya harus dalam Yesus. Ya, saudara. Harus dalam Yesus. Waktu saya dengar berita ini, saya shock, saudara. Saya ngomong sama istri saya dari jalan sampai rumah, istirahat, makan, ngajar anak saya malam. Jam 10 saya lanjutin lagi, kok bisa omset di atas 8 miliar sampai 0, saudara. Saya kagak ngerti itu bagaimana dalam kurun waktu 2 tahun. Pilot, saudara, terjun payung. Memang ada hamba Tuhan yang bilang sih sama dia. Memberikan pesan Tuhan, bilang begini hamba Tuhan ini, Pak, dalam waktu 2 tahun persiapkan, perusahaan ini akan tutup. Wah, sakti juga nih orang, maksudnya Tuhan percayakan dia ngomong. Dan orang ini, maaf ya Bapak Ibu, orang ini diketawain sehabis-habisnya. Mana mungkin, saya ini orang terbaik di Jakarta. Wah, gila. Iya gak apa-apa juga sih, dia cerita sama saya gitu. Saya dibilang gila Pak Verona, saya diketawain. Badan aja digedein. Singkat cerita saudara, saya, terus orang ini bilang sama saya, terus saya ditelepon Pak, suruh doain bos saya dulu. Terus Pak Tawar, Bapak mau ngapain? Ya saya mau mendoakan. Ya udah saya bilang, Bapak harus doakan. Nanti biar Tuhan berkati dia lagi. Menyadarkan. Amin Bapak Ibu. Ditanya terus apa yang harus saya lakukan Pastor Verona? Doakan. Dia mau terima nggak terima Yesus bukan urusan kita. Kita doain aja. Dia mau percaya nggak percaya Yesus bukan urusan kita. Mengerikan hidup di luar berkat Yesus. Amin saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama hidup kita. Tapi satu hal yang kita tahu. Khusus mereka yang ada di dalam Yesus. Satu, Yesus punya rencana indah buat kita. 2, Yesus melindungi hidup kita. 3, Yesus memimpin hidup kita. 4, firman Yesus berkata dia akan memberikan dan menyediakan hari depan kita penuh dengan harapan. Di luar Yesus, itu bukan urusan saya. Jadi kalau saudara, makanya saya selalu bilang sama saudara, ngapain iri sama orang yang ingin di end of the day-nya itu hancur berantakan, ngapain ngiri. Makanya saya nggak pernah ngiri sama teman-teman saya yang wah hari-hari minum mabuk, hari-hari pesta pora, hari-hari selfie sana sini. Saya nggak mau ngiri saudara. Karena saya tahu di end of the day-nya mereka menuju kepada kesia-siaan. Tetapi kita yang di dalam anugerah Tuhan, sabar aja. Semua indah pada waktunya Tuhan. Amin. Tapi Pak dia udah nikah, Pak saya belum. Berkat Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Saudara. Yang kedua, kunci yang Simson miliki dalam meraih terobosan. Lihat Hakim-Hakim 14 ayat 19a. Dikatakan demikian. Roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya. Atau roh Tuhan datang dengan dahsyat ke atas Simson. Sehingga dia pergi ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana. Sekali lagi ya. Roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya. Sehingga dia pergi ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana. Yang kedua, Bapak Ibu, kunci keberhasilan Simson sebagai nazir Elohim, hidup Simson dipenuhi oleh roh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus dipenuhi oleh roh Tuhan. Saudara bisa melihat dengan detail, dengan terperinci, kehidupan Raja Saul setelah dia dipenuhi oleh roh Tuhan, dengan setelah dia hidup ditinggalkan oleh roh Tuhan. Saudara bisa menilai. Orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus dengan orang yang hidup di luar tuntunan Roh Kudus, saudara bisa menilai. Saudara bisa menilai sendiri. Kunci keberhasilan Simson adalah bukan hanya Tuhan itu sendiri memberkati Simson, tetapi roh Tuhan itu sendiri menuntun, membimbing kehidupan Simson. Sehingga ketika Simson diikat dengan tali kanan dan kiri tangannya, semuanya hancur. Ketika ada singa dipatah-patahin mulutnya sama Simson.
Hewan-hewan buas dibunuh oleh Simson. Tentara-tentara yang ingin melawan bangsa Israel, orang-orang Filistin dibunuh satu persatu sama Simson. Bukan karena Simson punya ilmu, tapi karena roh Tuhan ada pada Simson. Nabi-nabi tanpa adanya roh Tuhan, mereka gak akan bisa bernubuat. Mereka gak akan pernah punya penglihatan. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, kitab suci katakan bahwa di hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan banyak rohnya. Maksudnya roh kudus akan dicurahkan kepada banyak orang percaya. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna muda akan bernubuat, dan lain sebagainya. Kalau saudara ingin mengalami terobosan di dalam kehidupan saudara, pastikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, siap-siap saudara dicia. Siap-siap saudara dibohongi, siap-siap saudara dihianati, siap-siap saudara melihat kegagalan demi kegagalan. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, roh yang menginsyafkan, roh yang memberikan kekuatan, roh yang menuntun hidup kita kepada jalan kebenaran, maka Roh Kudus yang akan terus ada beserta hidup saudara dan saya untuk hidup sepadan tentang firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pastikan hidup Bapak Ibu Saudara dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Memang kita diberikan hak bebas sama Tuhan, free will, tapi berikan ruang buat Roh Kudus. Seperti itu Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus membimbing hidup kita akan menjauhi hal-hal jahat. Hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kenapa seseorang gak bisa lepas dari dosanya masing-masing? Gak bisa lepas dari pornografi, gak bisa lepas dari perzinahan, gak bisa lepas dari perselingkuhan, gak bisa lepas dari kekerasan. Jiwanya selalu berontak, jiwanya selalu barbar. Karena Roh Kudus tidak diizinkan untuk memimpin kehidupannya. Dia hanya mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Seperti katak dalam tempurung, tidak diberikan kebebasan. Pimpinlah aku Roh Kudus. Jalan mana yang aku harus pilih? Keputusan apa yang harus aku ambil Roh Kudus? Untuk perusahaanku, untuk pelayananku, untuk pekerjaanku, untuk rumah tanggaku. Pastikan yang kedua, saudara memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Saudara dituntun oleh Roh Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kunci ketiga, dalam Simson meraih terobosan di dalam kehidupannya. Lihat Hakim-Hakim 15 ayat 15. Lalu Simson menemukan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Jadi Simson melihat ada tulang rahang keledai masih baru. Ia mengulurkan tangan untuk memungutnya. Jadi tulang rahang ini dipungut. Dan memukul mati, bayangin saudara ya. Dia memukul mati 1.000 orang dengan tulang itu. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci terobosan Simson yang ketiga adalah Simson melangkah dan bertindak dengan apa yang ada. Halo Bapak Ibu Saudara, yang selama ini berkata, saya ingin usaha tapi nggak punya modal Pak. Usaha itu harus punya modal Pak. Banyak juga orang yang usaha punya modal akhirnya bangkrut dan tutup, bukan? Berarti modal bukan segala-galanya walaupun usaha butuh modal. Terang aja Pastor Verona ada yang dukung gerejanya bisa jalan. Nggak ada saudara, saya udah bilang di ibadah-ibadah saya yang lalu, cukong saya namanya Yesus Kristus. Nggak ada yang dukung gereja saya, nggak ada donatur gereja saya. Saya nggak paksa jemaat-jemaat saya, perpuluhan ya, kalau nggak kasih perpuluhan terkutuk. Nggak ada keluar itu dari mulut saya, biar aja let it flow. Ini gereja-gereja Tuhan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati. Mulailah dengan apa yang ada seperti Simson. Simson cuma melihat rahang keledai yang masih baru. Tulang rahang keledai untuk ngebunuh 1.000 orang saudara. Kita nggak tahu dalam cerita ini 1.000 orang itu apakah orang-orang kuat semua, orang-orang kebal semua, atau orang-orang lemah. Intinya firman Tuhan mencatat 1.000 orang dibunuh Simson. Dengan apa yang ada? Dengan tulang rahang keledai. Makanya saya pernah saksikan itu, Bapak Ibu Saudara, saya memulai pelayanan online ini dengan handphone Oppo. Biasa aja saudara, dengan audio yang seadanya.
Yang nonton cuma 50, 100, 200, sampai tembus 6.900 saudara. Mulai dari apa yang ada. Yang penting Tuhan memberkati, roh Tuhan menyertai itu saudara. Jangan nantilah kalau saya punya backingan, saya punya cukong, saya punya berkat. Gak bisa, hidup kekristenan beda sama hidup orang yang di luar Kristus. Hidup kekristenan tuh melangkah dulu, melangkah bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Musa, Musa, apa yang ada dalam tanganmu? Tongkat, buang. Waktu Musa buang tongkat itu, tongkatnya berubah menjadi ular saudara. Firaun juga gak mau kalah. Ya kalau cuman kayak begitu mah, mujizat kayak gitu, setan gue juga bisa, dewa gue juga bisa. Semua para penyihir, buang tongkat kalian. Tongkat mereka jadi ular-ular juga. Tetapi jangan lupa bos, ular boleh tinggal ular, tongkat boleh tinggal tongkat, penyihir boleh tinggal penyihir. Tuhan beri perbedaan antara tongkat Tuhan dengan tongkat-tongkat penyihir. Semua tongkat-tongkat itu dipatahkan. Yang menjadi ular-ular itu semua ditelan oleh ular yang Tuhan jadikan lewat tongkat Musa. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulai aja dulu dengan apa yang ada. Jangan tunggu, nanti saya tunggu berkatnya dulu deh. Saya tunggu modalnya dulu deh. Saudara dalam bangun gereja JCC saya nggak mulai dengan uang. Saya melangkah aja dulu. Tuhan ngomong apa saya melangkah. Ada nggak ada orang saya melangkah saudara. Ada 1-2 orang yang digerakkan Tuhan bergabung. Kita mulai sama-sama saudara. Nggak tunggu orang hebat siapa ya, pembicara terkenal siapa ya. Atau saya pajang brosur pendeta siapa ya, saya pansos. Nggak perlu saudara. Yang kayak begini-begini ini sifatnya temporary. Hari ini kelihatannya wah terkenal dengan kita dompleng nama besar orang. Gak usah, kita cukup dompleng nama Yesus. Karena di mana nama Yesus ditinggikan, di situ jiwa-jiwa ditarik Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara ingin berbisnis, mulai aja dengan apa yang ada sama saudara. Mulai aja. Pak, saya mau ngecilin badan nih Pak, tapi saya gak punya duit buat pergi ke gym. Ya elah. Loncat-loncat aja, loncat tali di rumah saudara bisa kurus. Asal saudara memulai dengan apa yang ada pada tangan saudara. Semenjak Tuhan ajarkan saya ini, Bapak Ibu Saudara, hidup saya gak bergantung penuh dengan apapun. Saya cuma lihat kanan kiri, oh ya bisa, jalan. Kayak gitu saudara. Lihat aja apa yang saya bisa ya, apa yang saya punya ya. Kalau saya punya ini, kalau udah jalan aja dulu. Video-video yang saudara terima setiap hari, itu saya mulai dari handphone biasa, handphone Oppo cuman pakai mic aja, mic biasa saudara. Bukan pakai kamera-kamera yang profesional. Tapi efeknya luar biasa, menjangkau lebih dari belasan ribu orang, bahkan puluhan ribu orang. Bahkan outreach-nya sampai 1,7 juta Bapak Ibu Saudara. Saya lihat laporan dari Facebook, ada yang 1,7, 1,2, 1,3, udah mulai beberapa tembus Bapak Ibu. Berarti memberkati banyak orang, jangan istilah, nanti deh Pak, kalau saya punya kamera bagus, ini bagus, semua studio bagus. Gak usah saudara. Mulailah dengan apa yang ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulai aja, apa aja. Apalagi zaman sekarang saudara, apa-apa gampang. Lihat, buka YouTube, lihat tutorialnya, belajar di situ, doa sama Tuhan, Tuhan sertai saya, bimbing saya, pimpin saya, haleluya, amin. Enggak usah halu lah, enggak usah, nanti kalau saya ada ini, saya akan mulai, saya akan begini, kejeblos, akhirnya gagal, kecewa. Mulai aja dulu, saudara. Saya mulai aja dulu. Ya kemarin saya ketemu sama orang LED buat gereja, saya mulai aja dulu. Duitnya dari mana? Udah ketemu aja dulu. Mau duit mah dari belakangan. Tanya aja dulu berapa harganya, masangnya bagaimana, alatnya apa aja, speknya bagaimana. Saya ketemuin, kita makan, ngobrol gitu ya. Jalan aja. Berarti nekat dong Pak. Bukan nekat, bukan. Kita sadar, kita menyadari Tuhan di pihak kita, Roh Kudus menuntun kita. Terus kita sadar kita punya apa ya? Cuman punya iPad nih. Ya udah pakai iPad aja. Kita cuman pakai mic biasa nih. Ya udah pakai mic itu aja. Gitu. Nanti kalau Tuhan berkati mulai berubah dan berubah. Mulai dari apa yang ada. Kalau ada suami-suami, istri-istri yang
Kita ngontrak terus, ya nggak apa-apa. Nanti waktu saudara udah punya rumah sendiri, tidur di ranjang yang baru, saudara akan diingetin Roh Kudus. Dulu inget nggak lo masih nyapu tai kucing di depan rumah di kontrakan? Itu seru saudara. Iya ya. Siapa yang bawa kamu sampai ke rumah yang baru? Oh iya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tiba-tiba saudara simsalabim kaya, waduh saudara, mertua saudara bisa saudara injak-injak. Bisa saudara timpukin duit. Mama saudara, ipar saudara bisa saudara maki-maki. Kenapa seringkali Tuhan mengizinkan kita sulit, kita susah? Supaya ketika kita berhasil, kita nggak lupa. Kita berhasil karena Yesus. Kita berhasil karena disertai Roh Kudus. Kita berhasil, kita mulai dari apa yang ada pada kita. Itu kunci yang ketiga. Dan kunci yang terakhir, Bapak Ibu Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Kunci yang keempat bagi Simson meraih terobosan di dalam kehidupannya. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Dikatakan demikian. Berserulah Simson, ini kegagalan Simson ya Bapak Ibu ya, ayat ini. Kepada Yahweh, ya Tuhan Yahweh atau ya Adonai Yahweh, ingatlah kiranya kepadaku. Ya, orang kalau udah jatuh dalam dosa ini pasti begini nih. Dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Jadi ini ceritanya Simson sudah kehilangan kekuatannya. Karena sebagai nazir Elohim, dia melanggar perintah supaya rambutnya nggak dicukur. Tapi karena pasukan Filistin mencukur rambutnya sampai habis, sehingga kedua matanya dicungkil sampai buta. Dan Simson menjadi bahan tertawaan oleh orang-orang Filistin dan pasukan Filistin dan juga orang pada saat itu. Supaya dengan sekali saja aku dapat membalaskan kepada orang Filistin kedua mataku ini. Maksudnya matanya yang buta. Kemudian Simson memegang kedua tiang yang di tengah, kanan dan kirinya, penyangga rumah itu dan bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan juga pada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Simson berseru, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya sehingga robohlah gedung itu dan menimpa para pemimpin kota itu serta semua orang yang ada di dalamnya. Dan Bible mencatat, jumlah orang yang mati dibunuh Simson pada waktu itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada Simson masih hidup. Jadi kunci yang keempat Hakim Simson dalam meraih terobosan adalah Simson menyadari bahwa kekuatan dan keberhasilan hidupnya hanya berasal dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kekuatan saya datang hanya dari Tuhan. Amin. Promosi saya datang hanya dari Tuhan. Kalau kekuatan saudara datang dari orang tua, dari kakak, dari ipar, bukannya nggak boleh loh ya, boleh. Boleh banget. Tapi kalau saudara terlalu depend, terlalu mengandalkan orang tua saudara, terlalu mengandalkan kekayaan saudara, saudara akan kecewa. Saudara terlalu mengandalkan kekuatan, bahkan kekuatan diri sendiri, saudara akan kecewa. Lebih baik saudara rest, seperti Simson dan saudara berkata, Tuhan, sekali ini aja Tuhan, berkati aku yakin aku akan berhasil. Simson sadar betul kekuatannya datang dari Tuhan. Simson tahu betul dia dijadikan nazir Tuhan karena anugerah. Dia tahu betul saudara, kekuatan Simson hanya ada di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sedang dirundung masalah kasus pra-peradilan atau pengadilan, pastikan Yesus menjadi kekuatan saudara. Kalau hari ini saudara sedang digugat cerai oleh suami ataupun istri, pastikan kekuatan saudara Tuhan. Toh yang menggugat cerai bukan saudara kan? Berarti bukan saudara yang memulai prahara biduk rumah tangga ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam pelayananmu juga, pastikan Yesus yang menjadi andalan. Tuhan, harapanku, andalanku hanya pada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini lebih dari 10 bulan, setiap kali saya lalu lalang melalui depan gedung gereja kami, JCC, saya tidak berhenti berdoa. Sampai hari ini.
Dan gak kebetulan setiap hari saya melalui jalan itu, karena mengantar istri saya ke kantor harus melalui tempat itu. Bisa sih tempat lain, tetapi tempat itu yang paling dekat. Selalu saya berdoa, Tuhan, berkati pengadaan, berkati listrik, berkati kontrak yang ada, berkati keuangan, berkati. Sampai hari ini, bahkan besok hari Senin saya berangkat lagi ke kantor istri saya, anterin dia. Pasti akan ketemu gedung itu, saudara. Saya berdoa, Tuhan, berkati ya Tuhan. Berkati Tuhan. Engkau yang akan buat bagus, Engkau yang akan buat indah. Tolong Tuhan, sampai hari ini. Bosan gak? Manusia pasti bosan, saya bosan. Tetapi kalau lewat tempat itu, dari bulan Maret, kira-kira akhir Maret tahun lalu, semenjak saya sudah menandatangani kontrak kedua belah pihak gitu ya, maksudnya perjanjian untuk down payment. Semenjak itulah saya setiap lewat, mau siang, mau pagi, mau malam, minimal saya ngomong, Tuhan berkati gedung ini. Berkati, dari gedung ini akan keluar pujian penyembahan. Dari gedung ini nama Yesus akan dipermuliakan. Istri saya juga sering lihat, anak saya juga sering lihat, karena hari-hari ya begitu, pagi sore harus melewati itu. Saya menyadari karena kekuatan saya juga datang dari Tuhan. Ibadah-ibadah yang saya pimpin juga, saya mengandalkan Tuhan. Saudara juga mengandalkan Tuhan ya. Nah, saudara ingin melihat terobosan, saudara ingin melihat perubahan dalam segala aspek. Saudara ingin kurus, saudara ingin diet, saudara ingin menikah, Yesus jawabannya. Tetapi selalu saya bilang ada harga, saudara, yang harus kita bayar. Apa harga yang harus kita bayar? Ketekunan, ketaatan kita, daya tahan kita dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya seri ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin untuk firman Tuhan.